Halo, selamat datang dalam channel pembicaraan kita. Pada kali ini kita akan coba melanjutkan kembali pembahasan di part ketiga terkait dengan pembahasan soal KSNK Ekonomi tahun 2021 kemarin. Nah, teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai soal nomor 16. Dan pada part ketiga ini lebih kurang 5-10 soal kita akan coba membahas untuk teman-teman semuanya di sini. Nah, pertama kita akan mulai masuk nomor 16. Nah, di soal ini diketahui fungsi permintaan, fungsi penawaran dan sebagainya untuk barang komputer. Kita coba untuk menuliskan buat teman-teman semuanya. Nah, di sini ada langsung ke pertanyaan yaitu terkait dengan bagaimana pernyataan yang tepat terkait dengan persamaan di atas. Nah, di sini kita butuh memilih jawaban yang benar ataupun di sini yang paling tepat ya dari berbagai pernyataan di bawah ini. Nah, teman-teman semuanya langsung kita jawabannya A. Pada keseimbangan atau equilibrium, banyaknya komputer yang dijual adalah sebanyak 70 paket. Artinya di sini ini adalah key. Kemudian harganya adalah 1,5 juta. Ini adalah price. Nah, coba kita masukin ke dalam persamaan keseimbangan ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bentuk persamaan, langsung kalau misalnya kita bikin kalau dalam keseimbangan atau equilibrium, kita bikin persamaan bahwasanya jumlah KD, jumlah barang diminta sama dengan jumlah barang ditawarkan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, teman-teman, 100 min 20P sama dengan 10 tambah 40P. Nah, kita samakan dengan sama-sama variabelnya. Misalkan kita ingin samakan dengan variabel P-nya, itu min 20P dipindah ke kiri ya, yaitu min 40P sama dengan 10 dikurangi 100, yaitu berarti min 90. Nah, ini berarti totalnya adalah min 60P sama dengan min 90. Nah, jika min dibagi min, maka dia positif, maka P itu besarnya harga harga yang dijual, yaitu 90 dibagi 6, yaitu kita sederhanakan 9/6 atau 3/2 atau 1,5. Nah, berikutnya kalau misalnya kita mencari besarnya jumlah keseimbangan Q, maka kita tinggal masukin 100 min 20P. Nah, kalau misalkan 100, tinggal kita masukin P-nya adalah 1,5, maka jawabannya adalah 100 min 1,5 kali 2, 3 kali 0, 3 kali 10, yaitu 30. Jadi jawabannya tepat ini adalah 70 untuk kuantitasnya dan P-nya adalah 1,5. Nah, ini jawabannya benar ya. Kalau misalkan di sini berbagai pernyataan, ini 1,5 mungkin di sini maksudnya adalah dalam bentuk jutaan gitu ya. Maka 1,5 juta harganya sedangkan kuantitasnya adalah 70. Jadi ini jawaban yang A ini benar. Nah, langsung kalau misalnya kita lanjutkan, jika yang pernyataan yang B, ketika harga komputer turun menjadi 1,2 juta per paket, maka jumlah permintaan. Nah, tinggal kita masukin Q sama dengan 100 min 20. P-nya lah 1,2 juta. Yaitu berarti 100 min 1,2 kali 2, yaitu 2,4. Berarti 24. Jawaban ini adalah Q-nya adalah 76. 1,2 kali 2, 2,4 kali 10, yaitu 24. Jawabannya adalah 100 dikali 24, yaitu 76. Nah, ini jawabannya salah gitu ya, karena jawabannya ini 58. Yang C, jumlah komputer yang cenderung ditawarkan di pasar akan meningkat menjadi 82 paket. Nah, tinggal kita masukin ke persamaan QS-nya jika harganya 1,8 juta. Maka ya tinggal kita masukin yaitu 10 ditambah 40P. Maka 10 ditambah 40, P-nya adalah 1,8 juta, maka jawabannya adalah 10 ditambah 1,8 dikali 4, 76 gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah 80. 1,8 dikali 4 ya, 60, 36, 72 ya, 72 ditambah 10, jawabannya adalah 82. Nah, ini jawaban yang C ini benar. Nah, ini soal nomor 16 ini cukup aneh nih teman-teman, karena ini jawabannya beberapa benar. Nah, sementara kita butuh mencari paling tepat. Nah, ini kalau kita selesaikan terus ya jawabannya tidak ada. Nah, inilah keunikan soal nomor 16 ini. Coba kita lihat yang jawaban yang misalkan yang E nih. Buat teman-teman, misalkan jawaban yang E itu
Jadi yang hitamnya belum tentu jawabannya ya. Jadi yang E ini misalkan jika penjual menetapkan harga jual sebesar 5 juta. Nah, coba kita tuliskan. Jadi ini harganya 5 juta per paket, maka terjadi excess supply sehingga jumlah komputer yang akan dibeli cenderung lebih kecil 60 paket. Nah, ini kita coba masukkan masing-masing ya ke persamaan. QD sama dengan kalau misalnya kita tarik ini ya, 100 min 20, P-nya adalah 5 juta. Masukin 5 ya karena 6 jutaan. Maka jumlah barang mintanya 0. Kayak gitu. Karena harganya mahal banget gitu ya. Nah, kalau misalnya QS 10 ditambah 40, masukin 5 gitu ya. Maka 5 kali 40 di sini jawabannya 200 tambah 10 210. Nah, kalau misalkan melihat excess supply 210 dikurangi 0 berarti 210 excess supply-nya. Sedangkan 60 paket jawaban yang E itu salah kayak gitu. Nah, jadi yang di sini jawaban tadi yang A benar, yang C juga benar kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya yang D gimana? Misalkan jika harga naik menjadi 2 juta per paket, maka kelebihan penawaran. Maka masukin dulu QS sama dengan 10 ditambah 40 kali 2. Nah, maka jawabannya adalah 90. Nah, sedangkan kalau misalnya permintaannya QD sama dengan 100 min 20 kali 2. Itu 60. Ya, ini selisihnya adalah 30. Jadi, ini bukan jawabannya. Nah, jadi ada dua jawaban, yaitu jawaban A hingga pada jawaban C. Jadi di sini nomor 16 cukup ini ya, karena soal-soal KSK biasanya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan baik tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi jawaban A dan jawaban C sama-sama benar. Lanjut ke kita bahas ke soal berikutnya buat teman-teman semuanya. Nah, nomor 17, misalkan kita lihat diketahui dari hasil survei bahwasanya rata-rata pendapatan per kapita masyarakat mengalami peningkatan dari 3,2 juta menjadi 4,8. Nah, bisa kita lihat nih teman-teman, ini mencari fungsi mencari elastisitas ya, elastisitas pendapatan karena sini adanya hubungan terkait dengan pendapatan. Nah, kita lihat apakah kemampuan masyarakat itu dia mampu beli barang tersebut tergantung dari pendapatannya. Dan di sini kita lihat ada berbagai jenis barang di sini sudah kelihatan ya tanpa kita cari dulu. Ada barang substitusi, komplementer, kalau misalkan pendapatan, sering kita bahas 3 inferior, kemudian superior, dan terakhir yaitu barang normal. Nah, jadi jawaban ini A, B, kemudian jawaban D itu salah, antara jawaban C dan E tinggalnya. Nah, gimana cara mencarinya, Kak? Nah, tinggal kita masukin kalau misalkan soal nomor 17 ini diketahui Y1 sama dengan 3,2 juta, Y2 4,8, kemudian ini kedelai ya, kita tulis ini barang kedelai, maka Q1 4.000 gitu ya, ton, kemudian Q2-nya adalah 4.000 ton, 3.000 ton ya Q2-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat elastisitas untuk kedelai, maka cara mencarinya adalah delta Y, delta Q ya, delta Q dibagi dengan tingkat perubahan pendapatan kita delta Y dikali pendapatan kita pertama Y1 dibagi dengan jumlah barang pertama atau Q1. Nah, delta Q-nya berarti 3.000 dikurangi 4.000, ini adalah min 1.000. Gitu. Nah, kalau ini udah kelihatan ya barangnya lah untuk kedelai barang inferior. Coba kita lihat lagi. Delta Y-nya 4,8 dikurangi 3,2 juta, 1,6 juta. Dikali Y1-nya 3,2 dibagi Q1-nya adalah 4.000. Nah, ini udah kelihatan nih. 3,2 dibagi 1,6 berapa kayak gitu. Nah, ini hasilnya negatif, pasti ini adalah barang kedelai itu adalah inferior. Nah, jawabannya adalah yang ini bukan, langsung kita cari jawabannya yang adalah E. Otomatis nanti kalau teman-teman cari untuk terigu, berlaku rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukin ke persamaan ini, tinggal kita dapatkan bahwasanya nomor 17 itu adalah dia barangnya untuk kedelai inferior, sedangkan tepung terigu itu adalah barang normal. Begitu cara cepat menjawab soal nomor 17. Nah, seperti itu. Lanjut kalau misalnya kita bahas soal nomor 18, teman-teman semuanya. Nah, nomor 18 ini kita lihat bahwasanya ini adalah kurva keseimbangan pasar, penawaran maupun permintaan. Dan di sini kita lihat bahwasanya manakah yang termasuk gitu ya, adanya surplus konsumen atau surplus produsen. Singkat saja, di titik
keseimbangan ini, titik A ini kita sebut sebagai surplus konsumen atau kita singkat dengan SK. Titik B ini kita sebut sebagai surplus produsen. Artinya adalah kalau surplus konsumen, kemampuan konsumen mampu membeli di atas harga pasar ini nih. Sedangkan surplus produsen, kemampuan produsen mampu menjual di bawah harga pasar. Kemampuan dia mampu menjual di bawah harga pasar. Nah, di sini yang tepat untuk nomor 18 adalah jawaban yang D. Surplus produsen daerah B. Nah, sedangkan yang lain surplus konsumen daerah A, yang produsen A bukan ini ya. Intinya yang A surplus konsumen, yang B surplus produsen. Tinggal kita lihat alasannya seperti apa. Nah, kalau yang D, surplus produsen daerah B dinikmati oleh produsen supermarginal. Benar. Artinya lah produsen supermarginal ini kemampuan produsen mampu menjual di bawah harga pasar. Nah, itulah kita katakan kemampuan produsen sebagai super marginal. Itu produsen yang kos produksinya di bawah harga pasar. Nomor 18, jawabannya adalah D. Nah, lanjut kalau misalnya kita lihat nomor 19 nih, teman-teman. Nah, nomor 19 ini adalah sebuah pasar ya. Kita katakan ini dalam persamaan seperti ini yang horizontal, ini jelas ya namanya pasar persaingan sempurna. Atau kita singkat dengan PPS. Pernyataan yang tidak tepat dari kurva keseimbangan di atas adalah, nah yang tidak tepat kalau misalnya kita lihat masing-masing ya perusahaan berusaha produksi pada saat MC sama MR agar perusahaan memperoleh laba maksimum, benar, karena dalam laba maksimum harus memenuhi kondisi MR sama dengan MC. Yang B, laba yang diperoleh perusahaan adalah sama dengan luas bidang FGH. FGH yang ini. Benar. Nah, disebut sebagai laba subnormal. Artinya ini biayanya, ini harga yang dijualnya P gitu ya. Kita bikin persamaan lagi, P sama dengan R, D sama dengan MR sama dengan AR. Bahwasanya ininya harga yang dijual, kemudian H inilah besarnya biaya. Sehingga selisihnya ini kita katakan besarnya laba atau profit yang dinikmati oleh pasar persaingan sempurna. Jadi jawaban B itu benar. Kurva keseimbangan di atas adalah kurva keseimbangan jangka pendek dengan dalam pasar persaingan sempurna, benar. Ini untuk berlaku jangka pendek. Terjadi laba normal atau rugi gitu ya. Nah, yang D, perusahaan bisa memproduksi sebanyak Q2 karena biayanya masih tertutup oleh pendapatannya. Nah, ini kedua, nah ini benar karena ini sini kita katakan dia break even point nih. Dia tidak rugi. Artinya berapa harganya, itulah biayanya. Misalkan dia biaya yang dikeluarkan 1 juta. Terus yang dijual juga 1 juta, maka dia tidak mengalami kerugian. Yang bukan, yang tidak tepat adalah jawabannya E. Jika perusahaan memproduksi di besar Q1, ini nih teman-teman, Q1. Kalau kita perbesar ya. Bisa kita lihat di sini Q1. Nah, inilah Q1. Ini ya Q1 di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat besarnya di Q1, kalau misalnya di Q1 itu, kalau kita lihat dia di bawah harga pasar nih. Misalnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi di Q1 ini teman-teman semuanya dia itu di bawah gitu ya, Q1 di sini. Nah, jika perusahaan memproduksi di besar Q1, maka masih diperkenankan untuk menambah output karena tambahan penerimaan masih lebih besar dari tambahan biaya sehingga keuntungan akan besar. Tambahan penerimaan lebih besar dari tambahan biaya. Nah, kalau dia di Q1 nih teman-teman. Nah, dia itu sebenarnya bisa menderita rugi nih kalau misalnya dia hanya berproduksi sebanyak ini. Mestinya di Q2 biar dia lebih banyak gitu ya untungnya, bukan di Q1. Otomatis kalau Q1 ya dia hanya sedikit bisa berproduksi kayak gitu. Jadi yang tepat untuk yang tidak tepat ya. Jadi yang tidak tepat lah jawabannya E. Mestinya di Q2 gitu ya, atau mungkin ini masih terlalu cukup rendah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi untuk dia untung itu bukan tambah penerimaannya masih lebih besar di tambah biaya sehingga keuntungan besar. Jadi yang E bukan jawaban nomor 19. Nah, lanjut teman-teman kalau misalnya kita bahas di soal nomor 20. Nah, nomor 20, suatu perusahaan telepon genggam berada pada persaingan sempurna. Nah, misalkan kita lihat ya teman-teman, ini masih seputar soal yang sama.
terkait dengan pasar persaingan sempurna. Nah, kalau misalkan pasar persaingan sempurna itu ada rumus AC, itulah rata-rata biaya. Ini disebut sebagai average cost atau rata-rata biaya. Nah, rata-rata biaya itu itulah keseluruhan biaya total cost dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Jadi AC namanya rata-rata itu keseluruhan total biaya kita bagi dengan jumlah output yang kita hasilkan. Nah, kalau misalkan AC-nya itu adalah 100 ditambah 2Q. Nah, kalau misalkan kita mencari berapa sih besar TC-nya, tinggal kita kalikan gitu ya. Dalam matematika bisa kita kalikan silang. Jadi total cost-nya adalah 100 dikali di sini ya, AC dikali Q gitu ya. Jadi masing-masing kita kalikan komponennya dengan Q. 100 kali Q, 100 Q ditambah 2Q kali Q yaitu 2Q kuadrat. Itulah besar TC-nya, total cost secara keseluruhan. Nah, kemudian harga jualnya adalah 200. Ini adalah B-nya, price-nya itu 200. Nah, laba maksimal itu kondisi yang harus dipenuhi ketika MR sama dengan MC. Ini rumus untuk mencari laba maksimum. Nah, kita pindahkan ke samping teman-teman. Jadi MR sama dengan MC itu kondisi yang dipenuhi untuk mencapai laba maksimum, yaitu saat berapa nilai MR-nya dan berapa nilai MC-nya. Nah, kalau misalkan ini TC, nah berarti kalau mencari MC itu adalah turunan pertama dari total cost. Jadi ini pakai rumus turunan untuk mencari rumus marginal biaya ya, tambahan biaya. Rumusnya adalah turunan pertama dari total cost, sehingga 100Q kita turunkan terhadap ininya 100Q jadi 100. Jadi ini kan Q-nya pangkat 1. Kalau kita kalikan 100, 1 pangkat dikurangi 1 namanya turunan, berarti Q-nya pangkat 0 habis jadi 100. Ditambah 2, pangkat 2 dikalikan angka ke depannya 4, 4 kali Q, 4Q. 2 pangkatnya kurangi 1 yaitu 1, jadi tinggalnya 4Q. Inilah besarnya MC. Nah, tinggal kita masukin. Nah, kalau pasar persaingan sempurna itu tadi ada rumus ya, bahwasanya permintaan D sama dengan P, harga sama dengan AR sama dengan MR. Nah, kalau misalkan MR-nya harganya adalah di P-nya ini adalah 200, otomatis karena dia sama maka MR-nya juga 200. Nah, tinggal kita masukin 200 sama dengan 100 ditambah 4Q. Pindah ke sebelah kiri. 200 dikurangi 100, 100 gitu ya. 100 sama dengan 4Q. Q-nya adalah 100 dibagi 4, 25. Itulah besarnya output optimal yang bisa dihasilkan untuk mencapai laba maksimum yaitu 25. Nah, begitu teman-teman semuanya untuk pembahasan soal KSNK ekonomi tahun kemarin, part ketiga yaitu nomor 16 sampai 20. Terus ditunggu ya untuk pembahasan berikutnya part keempat, dan semoga teman-teman tetap bisa semangat untuk terus belajar dan juga mempersiapkan apa yang kalian sukai gitu ya, untuk mempersiapkan mendapatkan pencapaian yang ingin kalian raih di KSNK itu. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.